Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan drama pendek mengenai pengambilan keputusan pada klien keluarga berencana. Selamat menyaksikan. Hal yang harus diperhatikan oleh bidan terutama dalam masalah klien sulit menentukan KB adalah dengan kata kunci 17, yaitu berikan salam kepada klien dengan sikap ramah dan sopan santun, serta tanyakan kepada klien tentang informasi dirinya sendiri. Lalu uraikan kepada klien tentang pilihannya dan bantulah klien dalam menentukan pilihannya tersebut. Setelah itu jelaskanlah secara lengkap bagaimana cara menggunakan alat kontrasepsi tersebut kepada klien dan lakukanlah kunjungan ulang bila diperlukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, silakan duduk Ibu. Nah, Ibu boleh diambil ya Ibu ya. Sama Ibu TV ya alamatnya. Yang dimana Ibu ada keluhan apa atau ada yang mau dikonsultasikan? Jadi gini Ibu, saya kan setelah melahirkan itu pasang KB ya Bu ya. KB-nya itu yang pil gitu. Oh, pil KB ya. Saya kadang sering lupa, terus takut terjadi kehamilan juga kan ya. Kalau efek sampingnya di saya itu kadang suka mual, terus asi saya itu kadang berkurang, terus sering pusing juga gitu. Jadi apakah ada rekomendasi KB yang cocok gitu untuk saya itu? Karena tujuan ibu datang ke bidan untuk meminta saran tentang KB, maka bidan harus menjelaskan tentang jenis-jenis KB serta efek samping KB tersebut. Ya emang bener ya Ibu ya, kalau misalnya pil KB itu emang ada efek sampingnya. Kadang kali kita tuh merasa gak enak badan, mual, sakit-sakitan, terus produksi asinya juga kadang mempengaruhi. Emang betul Ibu. Nah itu yang lupa Ibu ya, kalau pil KB itu jangan sampai lupa Ibu, soalnya pil KB itu harus diminum tepat waktu. Apabila tidak tepat waktu, ditakutkan kemungkinan besar Ibu akan terjadi lagi kehamilan gitu. Nah, apabila rekomendasi sih banyak sekali ya Ibu pilihan KB yang dapat Ibu laksanakan gitu. Nah, KB ini diantaranya ada IUD, ada implan, atau juga bisa menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Tapi kan itu kan tergantung ya Ibu ya dari ibunya. Lalu ada juga Ibu KB suntik. Nah, kalau KB suntik biasanya suka dilakukan kunjungan ulang Ibu. Ibu apa boleh bisa dijelaskan efek sampingnya dari KB tersebut? Iya Bu ya. Pertama sih saya akan menjelaskan dulu ya Ibu ya, dari cara pemakaiannya dulu sebelum ke efek sampingnya ya Bu ya, supaya Ibu bisa mengetahuinya lebih jelas gitu. Nah, pertama itu IUD ya Bu. Kalau IUD itu biasanya dipasangin sebuah alat ya Bu. Alatnya tuh kayak berbentuk kayak gitu, nanti dipasangin di daerah vagina Ibu. Nah, tapi ya itu harus dipasangkan gitu. Nanti juga ada arahan-arahannya yang insya Allah lah bisa aman apabila di tenaga kesehatan. Terus aman juga dalam menghadapi resiko kehamilan Ibu. Jadi resiko kehamilannya itu sedikit menjadi sedikit. Nah, lalu untuk IUD ini juga biasanya dipasangnya itu kerasnya Ibu. Kalau ibunya merasa agak sensitif sih bisa pilih KB yang lain. Tapi IUD juga bagus Ibu ya. Nah, untuk efek sampingnya sendiri IUD itu bisa merubah siklus menstruasi Ibu. Kadang menstruasi itu menjadi sangat jarang Ibu. Terus jangka kehamilannya pun bisa cukup lama karena menghalangi produksi untuk memperoleh kehamilan Ibu. Jadi cukup aman. Lalu ada KB implan ya Ibu. Nah, untuk KB implan ini pemasangannya itu dengan cara menyuntikkan implan Ibu di kulit
juga kadang membuat berat badan naik, kemudian sakit pada area payudara, dan masih banyak efek sampingnya Ibu. Tapi ini juga berguna Ibu untuk mencegah terjadinya kehamilan jangka pendek. Soalnya KB implan ini sangat berguna untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun Ibu. Jadi apabila menggunakan KB implan dapat mencegah hamil selama 3 tahun Ibu. Lalu yang terakhir ada KB suntik ya Ibu ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, KB suntik ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang udah umum juga Bu. Banyak yang menggunakan KB suntik, biasanya dilakukan secara berkala Ibu, setiap 3 bulan sekali. Nah, untuk efek sampingnya juga hampir sama seperti implan ya Ibu. Kadang juga merubah menstruasinya itu menjadi tidak teratur, kemudian mood kadang bisa menjadi jelek. Tapi untuk KB suntik ini biasanya akan membuat ibu menjadi kurang subur Ibu. Dan untuk jika ibu tidak mau menggunakan KB suntik misalnya ya, nah proses selama ibu ingin menjadi suburnya itu 1 tahun Ibu. Jadi selama jangka waktu 1 tahun itu proses atau masa kesuburan ibu akan berkurang apabila menggunakan KB suntik. KB suntik juga tidak dapat mempengaruhi produksi ASI Ibu. Jadi produksi ASI tetap lancar seperti itu. Terus apabila ibu kelupaan juga dikasih bukunya supaya ibu tetap ingat untuk melakukan KB suntik dan berkunjung ke klinik seperti itu Ibu. Jadi kayaknya yang cocok itu buat saya KB suntik ya Bu ya. Jika bidan sudah menjelaskan, berikan kesempatan kepada ibu untuk memilih KB yang tepat untuk dirinya sendiri. Nah, kalau untuk pilihan itu sendiri ya saya serahkan lagi kepada ibu, ya baiknya gimana. Apabila ibu masih ragu dalam menentukan pilihannya, berikan saran untuk mendiskusikan kembali dengan suami atau keluarga terdekat. Atau mau bisa diobrolkan dulu kepada suami juga boleh Ibu. Nanti kalau ada keputusannya ibu boleh berkunjung ulang ke sini. Apabila mau keputusannya sekarang ya boleh saja. Nanti saya akan anjurkan ibu untuk mengisi datanya. Terus kita langsung melakukan KB suntiknya Ibu. Apa saya boleh berdiskusi bersama suami Ibu? Ya, boleh sekali Ibu, boleh sekali. Supaya suami juga bisa mengetahui apa yang ibu pakai untuk merencanakan keluarga sejahtera ibu ya Ibu. Yang penting ibu melakukan KB supaya keluarga ibu dapat sejahtera ya Bu. Mungkin saya ini dulu ya Bu ya sama suami. Kalau gitu cukup deh Bu ya. Oh iya, baiklah kalau gitu ya Bu. Jadi untuk keputusannya mau didiskusikan dulu ya Bu kepada suami. Saya sudah menjelaskan ya Bu, efek sampingnya seperti apa, jenis-jenis KB seperti apa. Pilihan ada di tangan ibu ya Bu ya. Apabila ibu merasa ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh berkunjung ulang Ibu ke sini ya Bu ya. Bu terima kasih ya Ibu. Iya, makasih sama-sama. Hati-hati Bu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.